Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali masuk dalam ibadah hari Minggu yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Sebelum kita boleh bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu, kami boleh merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa, di mana Engkau menyertai kami dalam minggu sepekan ini Bapa. Sungguh indah kasih karya-Mu. Dan saat ini Bapa, dalam ruang pergumulan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir, mengurapi pikiran dan hati kami, sehingga kami pun Bapa dapat mengerti dan memahami setiap isi firman-Mu, dan dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 136, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengenang kembali dalam ruang kehidupan keluarga kita, pasti begitu banyak hal yang kita temui. Banyak hal yang kita boleh ceritakan. Dari beberapa hal itu tentu isinya banyak sekali warna. Ada tangis, ada tawa, ada marah, ada juga sakit hati. Dan itu semua melebur menjadi satu di dalam pergumulan kehidupan kita. Dan di setiap pengalaman-pengalaman tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang membentuk kita menjadi pribadi yang begitu luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan kasih karya Allah yang membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Kita dapat melewati setiap macam rintangan di tiap kehidupan keluarga kita. Itu pun tak lepas dari kasih karya Tuhan. Itu baru dalam kehidupan keluarga kita loh. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Di dalam pekerjaan kita. Banyak hal bukan dalam lingkungan pekerjaan kita pun mendapat tantangan. Dan bukan hanya itu. Mari kita lihat lagi. Dalam ruang kehidupan pergaulan kita. Pergaulan kita yang terkadang juga memiliki liku-liku. Dan mari kita kembali lihat lagi dalam kehidupan gereja. Banyak sekali tantangan. Tetapi tantangan tersebut tidak membuat kita menjadi pribadi yang hancur, bukan? Tidak membuat kita menjadi pribadi yang mudah dipecah belahkan, bukan? Justru kita semakin kuat. Kita semakin menjadi pribadi yang begitu penuh kasih dan juga memahami arti pelayanan. Apabila kita menempatkan keberadaan Allah di dalam pikiran dan hati kita. Kali ini Mazmur mau mengajak kita tiap-tiap pribadi yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah dalam ruang kehidupannya. Kita kembali diajak untuk melihat betapa besar kasih kuasa Allah yang boleh dirasakan dan diterima oleh bangsa Israel. Sungguh luar biasa. Kasih karya Allah yang begitu luar biasa, mereka boleh rasakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang mampu menaklukkan kerajaan besar seperti Mesir.
Tuhan Allah taklukkan sungguh luar biasa. Bukan hanya sampai di situ saja, tetapi kekuatan dan kasih kuasa Allah pun bergerak, memberikan keselamatan yang begitu luar biasa, di mana Ia membawa bangsa Israel untuk melewati Laut Teberau. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di ayat yang ke-14. Maaf, ayat yang ke-13. Kepada Dia yang membelah Laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Sungguh luar biasa, bukan? Tidak ada kekuatan manusia yang mampu melakukan itu semua. Hanya kekuatan dan kuasa Allah lah yang mampu menaklukkan isi dunia ini. Apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Mari kita baca baik-baik. Kembali di ayat yang ke-15. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke Laut Teberau. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Allah memberikan keselamatan. Allah juga menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Luar biasa, bukan? Saat mereka mengalami kelaparan, Tuhan memberikan makanan, yaitu roti mana. Dan mereka pun menikmati setiap berkat dan kasih Allah di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita mengingat kembali bagaimana kasih Allah membimbing serta membawa kita dalam ruang kehidupan saat ini yang boleh kita nikmati bersama dengan anggota keluarga kita. Tuhan mengajak kita bersama-sama mensyukuri bahwa segala sesuatu yang boleh kita terima saat ini itu tak lepas dari tiap pribadi yang senantiasa berserah dan juga berpengharapan dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel diajak untuk mengingat kembali. Bangsa Israel diajak untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap ruang ibadah yang boleh mereka lakukan. Sama halnya dengan kita saat ini. Kita diajak bersama-sama merenungkan kembali karya kasih Allah dalam ruang kehidupan kita. Melalui puji-pujian yang boleh kita haturkan dalam ibadah kita pada saat ini. Bernyanyi dan memuji Tuhan harusnya semangat. Gak loyo, gak males-malesan, gak nyanyi misalnya lagunya Maju Laskar, tapi karena males dan segala Maju Laskar, gak kayak gitu. Bersemangat, karena tiap pribadi yang dipakai oleh Tuhan, mereka siap sedia untuk maju menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan saat ini di bulan Pelkes ini pun, bulan Pelkes yang terakhir, penutupan. Kita boleh jadikan bulan Pelkes ini sebagai bulan yang penuh dengan kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam perenungan kita diberikan judul Bulan Pelkes sebagai bulan yang penuh keajaiban. Mengapa sampai dikatakan keajaiban? Ya, karena segala sesuatu yang kita temui, Tuhan buat segalanya itu indah dan sungguh luar biasa. Yang dimana manusia pun terkadang gak mampu untuk melakukan itu. Ajaib, bukan? Pelkes
pelayanan dan kesaksian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dalam ruang kehidupan kita dimanapun Bapak Ibu berada. Layanilah setiap pribadi yang engkau temui dengan baik. Berikanlah pelayanan itu dengan penuh kasih. Dan bersaksilah untuk segala sesuatu yang telah engkau temui dalam ruang kehidupanmu. Saksi Allah yang begitu luar biasa. Permuliakanlah nama Tuhan dalam ruang kehidupanmu. Jadilah pemberita-pemberita firman Tuhan yang senantiasa penuh sukacita dan terus bersemangat di dalam ruang kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan.